Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tama Arya Farabi, NIM 1911306 dari Informatika 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock, selanjutnya tentang algoritma banker, dan terakhir nanti saya akan memberikan contoh kasus tentang deadlock dan penyelesaian menggunakan algoritma banker. Oke, langsung saja. Pertama, kita membahas tentang deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource atau sumber daya yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut, yaitu bisa disebut dengan kebuntuan. Nah, deadlock ini bisa dianalogikan seperti dua mobil yang akan menyeberangi jembatan satu arah, seperti gambar di atas. Nah, di sini ada beberapa prinsip deadlock ya. Yang pertama adalah situasinya. Proses diberi akses eksklusif ke device. Nah, device ini disebut sebagai resource atau sumber daya. Nah, sedangkan resource itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu printable dan juga non-printable. Printable merupakan sumber daya yang dapat diambil ataupun dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Nah, contohnya di sini adalah memori utama ya. Karena memori utama itu jika dipakai bergantian, dia tidak akan menimbulkan fail. Selanjutnya itu adalah non-printable. Non-printable adalah sumber daya yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya, karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Sini saya contohkan sebagai printer. Proses printing tidak dapat diganggu. Misalnya komputer A membutuhkan proses printing, sedangkan komputer B juga membutuhkan proses printing. Kan tidak bisa sama-sama menggunakan satu printer. Selanjutnya adalah penggunaan resource. Yang pertama itu ada request. Request adalah bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misalnya nih, karena sumber daya sedang digunakan oleh proses lain, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang memintanya tersedia. Yang kedua adalah use. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi input ataupun output, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah release. Setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan, sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Prinsip deadlock selanjutnya adalah apa sih penyebab dari deadlock itu sendiri? Yang pertama itu ada mutual exclusion. Jadi hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua itu adalah hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada no preemption, yang artinya adalah sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Dan penyebab yang terakhir adalah circular wait, yang artinya adalah kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Nah, selanjutnya adalah tentang penanganan deadlock. Pertama, untuk menangani deadlock itu kita bisa mengabaikan masalah atau ignore. Nah,
Kondisi ini disebut sebagai menggunakan algoritma ostrich. Nah, metode ini yang dikenal dengan algoritma ostrich adalah algoritma yang menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal. Tetapi, sistem operasi Unix menanggulangi deadlock dengan cara ini, dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Penanganan yang kedua itu adalah mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi, dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sebuah sistem, karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya, sistem akan berhenti dan harus di-restart. Penanganan yang ketiga adalah penghindaran deadlock. Di sini ada unsafe state dan juga safe state. Safe state atau yang disebut dengan kondisi aman, yaitu suatu keadaan yang dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Sedangkan unsafe state ataupun kondisi tak aman yaitu jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Terakhir adalah pencegahan deadlock dengan menggunakan mutual exclusion, yaitu menjaga agar resource atau sumber daya yang bersifat non-shareable tidak boleh dilakukan secara simultan, biasanya menggunakan file yang bersifat read-only. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghindari deadlock. Ada beberapa algoritma yang dapat menghindari deadlock tersebut, yaitu yang pertama adalah algoritma banker, kedua adalah algoritma resource, allocation graph, dan juga algoritma safety. Nah, pada presentasi kali ini yang dibahas hanyalah algoritma banker. Pengertian algoritma banker. Algoritma banker adalah suatu metode untuk mengatasi deadlock yang dikemukakan oleh W. Dijkstra. Disebut banker karena memodelkan banker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon pinjaman atau kredit yang dapat dianalogikan sebagai berikut. Di sini kita analogikan sistem operasi sebagai bank, resource sebagai uang, dan proses sebagai nasabah. Terus analogi cara kerja algoritma banker ini gimana? Nah, yaitu cara kerja algoritma banker adalah dengan mempertimbangkan permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut sesuai dengan uang yang dimiliki oleh bank, sekaligus mempertimbangkan jumlah pinjaman yang akan diajukan lagi oleh nasabah tersebut ataupun nasabah lain. Setiap nasabah memiliki batas kredit, dan apabila nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka diasumsikan bahwa nasabah tersebut telah menyelesaikan bisnisnya dan dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank. Jangan sampai dana yang ada pada bank habis dan tidak dapat melakukan pinjaman lagi, atau yang disebut dengan deadlock. Oke, ada beberapa istilah dalam algoritma banker. Yang pertama ada allocation, yaitu jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses.
Selanjutnya ada max, yaitu jumlah resource maksimal yang diminta oleh setiap proses. Terus ada available, yaitu jumlah resource yang tersedia, dan juga ada need, yaitu jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus. Di sini telah diberikan table ya, yang data yang telah tersedia adalah max, available, dan juga need. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah berapa total sumber daya dari A, B, C, dan D? Lalu bagaimana isi dari allocation matrix? Dan yang terakhir adalah apakah sistem dalam keadaan aman atau safe state? Jika iya, maka temukan urutan amannya atau safe sequence. Oke, pertama yang dapat dikerjakan adalah mencari allocation matrix dari setiap proses. Nah, untuk mencari allocation dari suatu proses, maka dapat menggunakan rumus yaitu max dikurang dengan need. Nah, di sini pada proses S, max-nya ada 4753 dan need-nya adalah 0012. Maka langsung dikurangi saja, hasil dari allocation pada proses S adalah 4741. Lalu untuk proses I, max-nya adalah 5489 dan juga need-nya adalah 2045. Maka allocation untuk proses I adalah 3444. Lalu untuk proses S, max-nya adalah 8499. Lalu need-nya adalah 6212, sehingga allocation dari proses S adalah 2287. Oke, lanjut untuk proses T. Diketahui max-nya adalah 7432 dan need-nya adalah 3420. Sehingga allocation dari proses T adalah 4012. Lalu untuk proses E, max-nya adalah 5568 dan juga need-nya adalah 0014. Sehingga allocation pada proses E adalah 5554. Lalu untuk proses M, max-nya adalah 8319 dan juga need-nya adalah 2205. Sehingga allocation pada proses M adalah 6114. Lalu untuk proses O, max-nya adalah 7923 dan juga need-nya adalah 3002. Sehingga allocation pada proses O adalah 4921. Lalu untuk proses P, max-nya adalah 2487 dan juga need-nya adalah 2076. Sehingga allocation pada proses P adalah 0411. Lalu untuk proses E, max-nya adalah 6347 dan juga need-nya adalah 4025. Sehingga allocation pada proses E adalah 2322. Untuk proses R, max-nya adalah 9243 dan juga need-nya adalah 4120. Sehingga allocation pada proses R adalah 5123. Selanjutnya pada proses A, max-nya adalah 4745, need-nya adalah 2043, sehingga allocation pada proses A adalah 2702. Untuk proses S, max-nya adalah 3329, sedangkan need-nya adalah 2025, sehingga allocation pada proses S adalah
1304. Dan yang terakhir, untuk proses I, max-nya adalah 7753 dan need-nya adalah 5402. Sehingga allocation pada proses I adalah 2351. Jadi, bagaimana isi dari allocation matrix? Situ bisa kita lihat ya, untuk pada proses S, allocation-nya adalah 4741. Proses I, allocation-nya adalah 3444. Proses S, allocation-nya adalah 2287. Pada proses T, allocation-nya adalah 4012. Untuk allocation pada proses E adalah 5554. Lalu, allocation pada proses M adalah 6114. Sedangkan untuk proses O, allocation-nya adalah 4921. Pada proses P, allocation-nya adalah 0411. Lalu proses E, allocation-nya adalah 2322. Selanjutnya proses R, allocation-nya adalah 5123. Pada proses A, allocation-nya adalah 2702. Pada proses I, allocation-nya adalah 1304. Dan yang terakhir pada proses I, allocation-nya adalah 2351. Oke, kita lanjut ke soal kedua yang bisa dijawab adalah pada soal nomor pertama. Pertama, kita akan mengecek dulu pada step proses, apakah proses tersebut berada pada safe state atau keadaan aman, dengan cara membandingkan need dan juga available. Jika need kurang dari sama dengan available, maka proses tersebut dalam kondisi aman atau safe state. Oke, pada proses S, dia mempunyai need yaitu 0012 dan juga available 3076. Karena need kurang dari sama dengan available sama dengan safe state, jadi proses S ditandai sebagai safe state atau dalam keadaan yang aman. Selanjutnya untuk proses I memiliki need 2045 jika dibandingkan dengan available 3076, maka proses ini bisa dikatakan sebagai safe state ataupun dalam keadaan aman. Selanjutnya pada proses S memiliki need 6212 jika dibandingkan dengan available 3076, maka pada proses S unsafe state ya, karena anggota A-nya itu kan lebih dari 3 dan juga B-nya adalah 2, sedangkan available-nya adalah 0. Maka proses S ditandai sebagai unsafe state ataupun kondisi tidak aman. Selanjutnya untuk proses T, dia memiliki need yaitu 3420. Mengapa di sini saya tandai proses ini sebagai unsafe state? Karena pada anggota B, dia membutuhkan 4, sedangkan yang tersedia hanyalah 0. Oleh karena itu, proses T saya tandai sebagai unsafe state. Untuk proses E, dia memiliki need 0014. Dibandingkan dengan available 3076, maka proses ini dalam keadaan safe state ataupun kondisi aman. Selanjutnya, proses M memiliki need 2205 jika dibandingkan dengan available 3076, maka proses ini saya tandai sebagai proses safe state. Selanjutnya untuk proses O, dia memiliki need yaitu 3002 jika dibandingkan dengan available yaitu 3076, maka proses tersebut dalam keadaan safe state.
Nah, untuk proses P, date-nya adalah 2076, sedangkan available-nya adalah 3076, sehingga proses P dapat dimasukkan ke dalam save state. Lanjut, yaitu pada proses E, yaitu dia memiliki init 4025 jika dibandingkan dengan available, yaitu 3076, maka proses ini dikategorikan sebagai unsafe state. Karena pada anggota A, dia membutuhkan 4, sedangkan available-nya adalah 3. Selanjutnya pada proses R, di sini saya tandai juga sebagai kondisi unsafe state karena anggota A dan B-nya melebihi dari available, yaitu 3 dan 0. Lalu untuk proses A, need-nya adalah 2043. Jika dibandingkan dengan available yaitu 3076, maka proses ini dalam keadaan safe state. Lalu pada proses S, dia memiliki need yaitu 2025. Jika dibandingkan dengan available yaitu 3076, maka proses ini dalam keadaan safe state. Dan yang terakhir adalah proses I. Proses I memiliki init 5402 jika dibandingkan dengan available, maka proses ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsafe state karena pada anggota A dan B itu melebihi dari available-nya. Nah, pada proses kali ini kita akan mencari save sequence-nya ya dengan cara membandingkan need dan juga available sama seperti tadi. Dan juga untuk menentukan available selanjutnya, maka dapat menggunakan rumus yaitu available sama dengan available ditambah allocation. Oke, kita mulai pada proses S. Pada proses S, need-nya adalah 0012, sedangkan available-nya adalah 3076. Sehingga di sini bisa dikatakan proses S dalam keadaan safe state. Dan kita masukkan proses S pada save sequence yang pertama. Nah, untuk mengisi available selanjutnya, yaitu available I, maka available pada proses S ditambahkan dengan allocation pada proses S, yaitu 3076 ditambah dengan 4741, sehingga available pada proses I adalah 77117. Oke, selanjutnya di sini untuk mengecek proses I yang memiliki need 2045 dan juga available 77117, sehingga bisa dikatakan proses I dalam keadaan safe state. Sehingga di sini dapat dimasukkan ke dalam save sequence yang kedua. Nah, untuk available selanjutnya yaitu available S, maka dapat menambahkan available I ditambahkan dengan allocation I, yaitu 77117 ditambah dengan 3444, sehingga available pada proses S adalah 10, 11, 15, dan 11. Oke, untuk proses S yang memiliki need 6212 jika dibandingkan dengan available yaitu 10, 11, 15, 11, maka dalam save state ya, sehingga di sini saya memasukkan proses S dalam save sequence yang ketiga. Sedangkan untuk available T, yaitu available selanjutnya, mencarinya dengan cara menambahkan available pada S dan juga allocation pada S, yaitu 10, 11, 15, 11, tambahkan dengan 2287, sehingga
Available pada T adalah 12, 13, 23, dan 18. Oke, selanjutnya pada proses T. Dia memiliki init 3420 jika dibandingkan dengan available yaitu 12, 13, 23, dan 18, maka proses T dapat dimasukkan ke dalam save state. Dan di sini saya memasukkan proses T pada save sequence nomor 4. Nah, untuk available selanjutnya yaitu available E. Untuk mencarinya dapat menggunakan rumus yaitu available T ditambahkan dengan allocation T. Sehingga available E adalah 16, 13, 24, 20. Selanjutnya pada proses E yang memiliki init 0014 jika dibandingkan dengan available yaitu 16, 13, 24, dan 20, maka proses E berada dalam save state. Dan di sini saya memasukkan proses E pada save sequence nomor 5. Nah, untuk available selanjutnya yaitu available 5, yaitu dengan rumus available E ditambahkan dengan allocation E, sehingga available pada proses M adalah 21, 18, 29, dan 24. Lalu pada proses M, dia memiliki init yaitu 2205 jika dibandingkan dengan available yaitu 21, 18, 29, dan 24, maka proses M dalam keadaan save state. Dan di sini saya memasukkan proses M pada save sequence nomor 6. Dan untuk available selanjutnya yaitu available O, maka menggunakan rumus available M ditambah dengan allocation M. Sehingga available O adalah 27, 19, 30, dan 28. Lalu pada proses O memiliki init 3002 jika dibandingkan dengan available-nya yaitu 27, 19, 30, dan 28. Maka proses O dapat dimasukkan ke dalam save state, dan juga di sini saya memasukkan proses O pada save sequence nomor 7. Dan juga untuk available selanjutnya yaitu available P, yaitu dengan cara menambahkan available O ditambahkan dengan allocation O, sehingga available P-nya adalah 31, 28, 32, dan 29. Selanjutnya pada proses P yang memiliki init 2076 jika dibandingkan dengan available-nya yaitu 31, 28, 32, dan 29. Maka proses P dapat dimasukkan ke dalam save state. Dan juga di sini saya memasukkan proses P pada save sequence nomor 8. Nah, untuk available selanjutnya yaitu available E, itu dengan rumus available P ditambahkan dengan allocation P. Maka available dari E adalah 31, 32, 33, dan 30. Selanjutnya untuk proses E, dia memiliki init yaitu 4025 jika dibandingkan dengan available-nya yaitu 31, 32, 33, dan 30, maka proses E dapat dimasukkan ke dalam save state dan juga dimasukkan pada save sequence nomor 9. Dan juga available selanjutnya yaitu available R, yaitu dengan cara menambahkan available E ditambahkan dengan allocation E yaitu 33, 35, 35, dan 32. Selanjutnya untuk proses R yang memiliki init 4120 jika dibandingkan dengan available-nya adalah 33, 35, 35, dan 32, maka proses ini dalam keadaan save state dan dimasukkan dalam save sequence nomor 9.
Sedangkan available selanjutnya yaitu available A, yaitu mencarinya dengan cara menambahkan available R ditambahkan dengan allocation R. Sehingga available A adalah 38, 36, 37, dan 35. Selanjutnya untuk proses A yang memiliki need 2043 jika dibandingkan dengan available-nya yaitu 38, 36, 37, dan 35, maka proses A berada dalam safe state dan dimasukkan pada safe sequence nomor 11. Nah, untuk available selanjutnya yaitu available S, mencarinya dengan cara menambahkan available A ditambahkan dengan allocation A. Sehingga available S-nya adalah 40, 43, 37, dan 37. Dan selanjutnya pada proses S memiliki need 2025 jika dibandingkan dengan available 40, 43, 37, dan 37, maka proses S dapat dimasukkan ke dalam safe state dan berada dalam safe sequence lanjutannya. Sedangkan untuk mencari available I atau available yang terakhir, dapat menjumlahkan available S ditambahkan dengan allocation S. Sehingga available I adalah 41, 46, 37, dan 41. Nah, yang terakhir, untuk mencari total resource-nya, pertama kita harus menentukan dulu nih proses I apakah berada dalam safe state ataupun tidak. Nah, karena proses I memiliki need 5402 dan juga available 41, 46, 37, dan 41, maka dalam kondisi seperti ini kan proses I berada dalam safe state. Sehingga safe sequence yang terakhir adalah proses I. Dan selanjutnya untuk menentukan total resource-nya yaitu dengan cara menambahkan available pada proses I ditambah dengan allocation pada proses I. Sehingga total resource-nya adalah 43, 49, 42, dan 42. Sehingga safe sequence-nya adalah S, I, S, T, E, M, O, P, E, R, A, S, I. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.